Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala UP Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin, yang kami hormati Kepala Satuan Pelaksana Pendokumentasian Sastra HB Yasin, dan segenap tamu undangan, juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Bida Nugrahanti. Biasa kita bertemu di WhatsApp grup ya, dan media sosial. Alhamdulillah hari ini saya bisa memandu acara di sini, bertemu dengan teman-teman sekalian. Jadi kita mulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang live dari YouTube PDS HB Yasin. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman dimanapun berada, dari komunitas Mesra Askia, Omah Pentigraf Askia, maupun dari Isi Writing, atau dari teman-teman seluruh tanah air. Selamat bergabung hari ini di acara Bincang Santai bermesraan bersama Pentigraf, dengan yang penerima tamu hari ini ya, Omah Pentigraf Askia. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut yang akan mengisi acara hari ini. Yang pertama, Mas Suhu kita, biasanya kita nyebutnya kan Mas Kapten Opa ya. Silahkan Mas Kapten Opa, Mas Adita Didit. Selanjutnya kita sambut pembina juga penulis yang selalu mendampingi kita ya, juga penerbit dari Askia Publishing. Silahkan Mbak Neni Makmun. Dan hari ini moderator akan acara hari ini ya, moderatornya Mbak Lisa Erwibowo. Silahkan Mbak Lisa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa. Hari ini akan menjadi moderator untuk acara kita, yaitu Bermesraan dengan Pentigraf. Dan kali ini yang menjadi tuan rumah adalah komunitas OPA, dan juga kita kopdar dengan komunitas OPA maupun Mesra. Di sini kami akan membagi dua sesi nanti, yaitu sesi pertama itu mengenai menulis
di zaman tergesa yang akan disampaikan oleh Mas Adit. Kemudian sesi kedua adalah proses kreatif buku pentigraf dan mesra oleh Mbak Neni. Namun di sela-sela sesi itu kita akan ada pembacaan pentigraf. Sebenarnya kenapa sih kita kumpul di sini? Sebenarnya setiap tahun OPA, komunitas OPA maupun mesra itu ada yang namanya kopi darat, silaturahim, saling bertukar pikiran mengenai penulisan. Tapi karena pandemik sudah beberapa tahun kita nggak pernah kopi darat, hanya tiktokan di grup WhatsApp. Seperti saya juga baru ketemu Mbak Neni sama Mas Adit ini baru kemarin. Padahal saya masuk kurang lebih 2 tahunan untuk ikut OPA sama mesra itu, tapi ketemu langsung baru kemarin. Jadi untuk hari ini alhamdulillah ya, di udara yang penuh polusi di Jakarta dan udara suhu yang sangat panas, kita bisa bersilaturahim di HB Yasin dengan keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang lagi sakit dan ingin kesini, semoga cepat sembuh ya. Mbak siapa kemarin ya hari ini ya, Mbak Cici dan tim-tim yang di Banten, di Cilegon ya, Banten ya. Dan semoga cepat sembuh dan berikutnya kalau ada kopi darat lagi bisa bergabung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya duduk dulu ya. Saya bacakan CV masing-masing narasumber kita hari ini. Pertama yaitu Mas Adit ya. Mas Adit yang kita kenal dengan nama Mas Kapten kalau di OPA, karena beliau juga sebagai kapten dari OPA. Apa itu OPA nanti akan dijelaskan oleh Mas Adit. Nama aslinya Adita Prawatyo. Beliau lahir di Yogyakarta, tapi ketika TK sampai kelas 5 SD beliau besar di Kota Minyak, yaitu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian di kelas 6 sampai SMA beliau menjalankan pendidikannya di kota di Ungaran, Semarang. Ungaran di Semarang kan Mas? Oh, SD Ungaran. Oh, tapi di Jogja. Oh, kirain Ungaran Semarang. Ungaran itu ada juga di Jogja ya ternyata. Oh iya, berarti di Jogja. Dan sampai kuliah di FE UGM. Di tahun 1994 baru berkarir di Bank Marsil Jakarta, dilanjut wira swasta di Bandung mulai tahun 1999 setelah keluar dari Bank Marsil ya. Kemudian ketika di Bandung juga beliau bekerja di penerbitan Mizan sampai akhirnya beliau kembali ke Jogja dan tinggal di sana sampai sekarang. Oke. Nah, untuk tahun 2010 baru beliau bergabung dengan penerbit Askia Publishing dengan Mbak Neni ya tentunya, terus sebagai editor tetap sampai sekarang. Nah, kalau yang ngedit Mas Adit itu jangan khawatir. Nanti yang tadinya nggak wow bisa jadi wow gitu, bener kan? Jadi kita merasa jadi penulis yang wow juga, padahal tadinya biasa-biasa aja gitu. Dan alhamdulillah dia sabar mengajari kita untuk menulis. Baiklah, itu tadi CV dari Mas Adit. Sekarang kita bacakan CV dari Mbak Neni ya. Mbak Neni seperti yang kita kenal semua, nama lengkapnya Neni Makmun. Beliau juga penulis yang bukunya sudah banyak banget, banyak sekali. Terus juga penerbit dari Askia Publishing. Beliau kuliah di manajemen
Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang kemudian melanjutkan di Magister Manajemen di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian beliau mulai bekerja di tahun 1997 sampai 2000 di PT PT Nuansa Indo Citra. Nah, kalau saya lihat karir beliau itu selalu di marketing dan kemudian sebelum ke penerbit. Berarti dari ilmu marketingnya itu beliau menjadi penerbit itu mencoba memasarkan buku-buku kita yang menulis tidak tahu menahu cara menjualnya. Nah, di tangan beliau lah kita insya Allah menjadi penulis yang besar. Amin. Nah, dari karirnya dari PT di tahun 2000 itu PT Nuansa Indo Citra, beliau kemudian menjadi marketing di PT Rose Indonesia dan berlanjut ke PT Samsung Elektronik Indonesia sampai tahun 2014. Baru di tahun 2014 itulah beliau membentuk penerbitan yaitu Askia Publishing. Dan dari situ juga membentuk komunitas ya Mbak Neni ya. Komunitas di tahun 2016 yaitu Easy Writing. Oke, sampai sekarang aktif Mas ya. Aktif. Oke. Nah, itu tadi CV dari Mbak Neni sama Mas Adit. Oke, baiklah, supaya kita lebih mempersingkat waktu dan kita bisa berbincang-bincang nantinya. Kita nanti selain ada 2 sesi ini, nanti juga ada sama Mbak Neni launching buku baru ya dari penerbit Askia Publishing yang baru saja diterbitkan yang ada di meja ini ya Mbak Neni. Terus juga nanti kalau ada waktu kita bincang santainya di sini. Tapi kalau memang waktu kita nggak mencukupi dan kita harus pindah tempat, kita lanjut bincang santainya di tempat ruang lain ya. Lanjut kita bermesra dengan Pentrigraph dulu dengan Mas Adit ya. Kita sambut Mas Adit, monggo Mas Adit. Nanti kalau kita Mas Adi menyampaikan materinya, kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau ada yang sesuatu yang ingin disampaikan, langsung saja ya, nanti biar mic-nya disampaikan oleh Mbak Wit ke rekan-rekan yang ada di sini. Maaf ya yang di YouTube nggak bisa bertanya langsung, tapi ketik aja deh nanti. Siapa tahu di komentar berikutnya Mas Adit atau Mbak Neni bisa jawab dari komentar ya Mbak Neni. Monggo Mas Adit. Terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin waktu kita rencanakan acara ini sebulan yang lalu, saya sama Mbak Neni terus ngajak Mbak Lisa juga sama Mbak Wid. Mbak Wida ini kalau di Omah Pentrigraph Askia ini tandem saya. Jadi bagian susahnya Mbak Wid, bagian nakit. Kalau saya bagian mumet di aksaranya aja, gitu ya. Tapi ya kita semua enjoy lah di Omah Pentrigraph Askia. Saya kemarin itu sempat buat presentasi ini sebenarnya ada 35 halaman gitu ya. Terus saya pikir-pikir kalau dipaparkan semua itu pasti nanti pusing. Tapi lebih baik kita santai-santai cerita. Jadi Omah Pentrigraph Askia, saya cerita sedikit sebelum saya masuk ke Askia Publishing. Jadi tanpa saya sadari, sejak 2007 saya kan kembali ke Jogja setelah melalang dari Jakarta dan Bandung. Kebetulan orang tua pensiun terus nanya, ini aku karo sopo ning Yogyo, anaknya dulu kabeh. Ya sudah, saya pulang lagi karena pas kebetulan selesai di PHK dari Mizan, di PHK sama Mizan ya. Pengurangan karyawan gitu, saya terus akhirnya resign. Saya pindah ke Jogja, kembali ke kota asal saya, tempat kota kelahiran saya. Pada saat itu saya punya baca-baca di internet itu ada lomba yang diadakan oleh Forum Lingkar Pena, tapi teman-teman dari Amerika dan Kanada. Nah di situ tuh ada tema tentang Ramadan.
saya sudah sekian puluh tahun karena bekerja dan segala macamnya itu hampir tidak pernah menulis. Tiba-tiba ada tawaran itu kok menggelitik gitu, saya ikutin, saya nulis gitu ya. Kok ya alhamdulillah masuk 10 besar gitu ya. Kalau yang 3 besarnya dapat berapa dolar gitu, tapi yang 4 sampai 10-nya itu alhamdulillahnya cuma diterbitkan di websitenya FLP cabang Amerika dan Kanada. Ya senang juga lah tiba-tiba kok namanya ada gitu ya, lolos terus muncul di websitenya di luar negeri juga pula gitu ya, meskipun yang garap teman-teman dari Indonesia yang kebetulan lagi studi sama bekerja di Amerika. Nah dari situlah terbangkitkan lagi, oh ternyata aku bisa nulis, nah gitu ya, saya masih bisa nulis ternyata. Nah saya mulai lagi lah ikut menulis di situ. Beberapa pada saat itu karena nulis ke penerbit-penerbit mayor ya seperti Mizan, Gramedia, Gema Insani Press itu kan susah masuk ke situ. Untuk kita yang pemula seperti sekarang yang kita alami di teman-teman komunitas itu kan pasti akan terbentur gitu. Nanti di beberapa acara selanjutnya saya akan bagi cerita sama Mbak Neni juga. Jadi kita susah ya masuk ke penerbit mayor itu karena ya macam-macam gitu. Satu karena memang penerbitnya sendiri juga visi misinya selalu begitu jawabannya ya. Saya buka aja. Visi misinya nggak sama dengan kami. Gitu jawabannya selalu begitulah jawabannya gitu. Terus mungkin juga naskahnya itu tidak menjual. Karena kan kalau di tahun-tahun yang lalu orang yang masuk ke penerbit mayor itu kan pasti dimodalin. Yang menyediakan pasti dari pihak penerbitnya. Jadi harus betul-betul yang kalau dicium itu aromanya adalah aroma duit. Nah, seperti yang kita tahu booming di Mizan itu Laskar Pelangi. Saya alhamdulillah ikut proses Laskar Pelangi itu muncul sampai kenal dengan Andre Hirata itu. Jadi itu fenomenal sekali dan membuat Mizan kaya raya gara-gara Laskar Pelangi itu. Nah, bayangkan lagi misalnya di Gramedia itu ya Terelie ya. Terelie itu kan ada seperti itu. Nah, karena saya sudah nulis dan lolos itu, saya nulis. Ikutlah antologi-antologi itu banyak itu kan waktu saya publishing itu. Dari yang saya ikutin itu cuma dicetak biasa ya, ini kertas fotokopi yang menurut cetakannya jelek-jelek sekali gitu. Setelah saya di Askia tuh saya besar di Mizan ya, saya besar di Mizan gitu. Melihat kualitas yang dulu saya ikutin itu cetakannya, aduh masya Allah, iki mau fotokopian digawe buku gitu ya, dibentuk buku. Terus ikut di Askia itu, aduh jelek lagi dengan melihat buku-buku saya yang lalu itu. Nah, tetapi ternyata semacam dejavu ya Mbak Neni ya kita ya. Jadi saya nulis itu, begitu saya 2010 seperti kata Mbak Lisa saya gabung di Askia, kok iki jenenge Neni Makmun ya gitu ya. Nah, saya buka itu buku-buku lama saya, ternyata kami itu selalu sebuku di buku, jadi dejavu. Nah, seperti buku kita ini ya. Dejavu gitu ya. Ternyata saya bertemu Mbak Neni di alam yang lain di Askia Publishing. Nah, saya diajak bukan sama Mbak Neni, ada temen yang dulu sebenarnya ikut di komunitas isi writing yang dibuat Mbak Neni dan Mas Nyuan. Mas Nyuan itu salah satu foundernya juga ya di isi writing itu. Nah, saya diajak temen namanya Mbak Reni, Mas gabung Mas yang isi writing gitu. Nah, malah sekarang Mbak Reni sendiri juga menguap entah kemana, tapi kami masih kontakkan. Dia masih ada di beberapa grup mesra isi writing masih. Nah, ternyata saya lama menulis di beberapa antologi itu, kenal sama Neni Makmun ini, dan ketika saya diajak ikut masuk ke isi writing, ya saya gabung saja, gabung sebagai penulis karena ingin menyalurkan hobi aja gitu ya. Terus yang modalin sendiri lah kayak kita sekarang ini. Nah, itu yang menjadi harapan dan cita-cita saya sama Mbak Neni. Jadi teman-teman jangan cuma nulis, beli buku, kan memang syaratnya gitu kan kalau di self publishing itu, tapi menjual lah. Nah, contohnya banyak, nanti kita bagi waktu sambil cerita-cerita tentang pedigraf ini. Jadi itu asal muasal saya. Nah, ada satu tema yang sedang kita garap, apa Mbak Wida, Writing Journey with Askia ya. Nah, itu salah satu cerita yang nanti akan saya tampilkan. Mbak Lisa juga nanti harus, Mbak Lisa udah ya? Mbak Rahma udah belum? Udah ya? Writing Journey with Askia udah nulis ya? Oh udah ya. Jadi nanti kita mau terbitkan itu. Jadi
kan selama ini kita sudah nulis untuk Askia, untuk diterbitkan di Askia, nanti kita buat satu bukunya itu. Jadi menurut saya ini pengalaman yang luar biasa. Saya nggak menyangka tiba-tiba saya kenal sama Mbak Neni, dan ini pertama kali saya ketemu Mbak Lisa, ketemu Mbak Neni baru pertama kali ini. Sebenarnya acara seperti ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu waktu kita launching Denting Gamelan Mengalun sama Jalan Pasar Kembang bersama kembaran saya, Pak Tengsu Cahyono. Kembaranku Mbak Siwi. Katanya loh, kata Mbak Wida, saya kalau tua kayak Pak Tengsu, asal gondrong ada gitu. Saya bilang, Pak, tuanya aku kayak Bapak ya. Ya, tapi seneng lah diduplikatin sama Pak Tengsu gitu kan. Saya bilang, Pak, saya minta maaf, saya bilang sedikit, saya Pak minta maaf, saya akan belajar pentigraf benar-benar seperti yang Bapak ajarkan, karena ternyata di dunia luar sana pentigrafan itu banyak saenak udeli, asal aja mereka menyebut dunia 3, mereka menyebut pentigraf, pentigraf kok berapa halaman, ya, gitu kan, padahal pentigraf hanya 1 halaman kalau di buku terbit itu. Jadi begitu saya sudah gabung dan kenal sama Mbak Neni, ya, saya nulis di isi writing. Waktu itu masih cuma baru ada isi writing saja, dan kaptennya Mbak Neni ini kita semua nulis di situ. Lama kelamaan tiba-tiba kok kita kenal pentigraf ya Pak ya, Mas Adi ini mau pentigraf ini lebih pendek gitu Mbak Neni. Ya sudah kita buat. Nah, kita buat pertama kali pentigraf itu namanya buku Pesan Bersayap. Itu kebetulan yang jadi judul pentigraf saya. Saya bilang, Mbak, coba saya ngedit ke masa dikajadiin cover, wis rapopo gitu. Nah itu bukunya tebel hampir 100 halaman lebih. Tapi teman-teman, yang namanya Pesan Bersayap di pentigraf pertama yang dibuat oleh Askia Publishing itu, Masya Allah, kayak salah ya maksudnya. Harus diakui dong, nggak apa-apa gitu ya. Dari situlah pertama Mas Adit nggak apa-apa. Dari situ kita belajar ternyata, maksudnya Pak Tengsu itu kayak gini. Waktu itu buku Meneroka itu belum ada, sudah ada ya. Tapi kita masih, ini apa sih sebenarnya? Ternyata ya sama seperti teman-teman yang menulis pentigraf itu ya menulis pokoknya 3 paragraf. Tapi ada yang ya kayak begitu. Tetapi alhamdulillahnya meskipun Pesan Bersayap itu masih ada salahnya, tetapi kita masih mengikuti apa yang menjadi acuan dari Pak Tengsu. Ada twistnya ya di akhir ceritanya. Terus yang salah adalah itu dalam buku terbitnya itu menjadi 2 halaman. Harusnya kan kalau pentigraf itu cuma 1 halaman sekali baca, balik sudah cerita lain seperti itu. Nah, berbekal itulah akhirnya kita membuat perubahan, dan waktu itu belum hadir yang namanya Omah Pentigraf Askia. Saya belum atur juga sama Pak Tengsu waktu itu. Terus perjalanan waktu akhirnya kita menulis lagi buku kedua pentigraf, judulnya Si Gondrong. Nah, Si Gondrong ini ada cerita uniknya gitu. Beliau sebagai owner di Askia Publishing itu, Askia itu selalu terkenal dengan buku-buku lembutnya. Coba teman-teman yang sudah sering nulis di Askia kan bukunya lembut-lembut semua gitu toh. Dan Si Gondrong itu adalah kali pertama Askia menerbitkan yang sangar, karena rewoan bertatu. Mas begini mas ini. Itu benar, tapi ada pengalaman dari teman kita juga di Omah Pentigraf. Tadinya mau datang Mbak Aziza itu, Mas Adit, aku gimana cara ngejual bukunya ini? Karena yang tak hadapin itu kan ustazah. Nah, dia kan orang Kemenak kan gitu. Ya biar caranya dolen, jual lah kamu. Dan itu ilmu marketing itu ya dipakai seperti itu. Karena orang pertama kali melihat buku Si Gondrong, kumpulan pentigraf Si Gondrong itu pesannya pertama, buku kok kayak gini sih? Kok jualnya seperti ini? Jadi itu sudah tantangan buat teman-teman pentigrafis Askia, Omah Pentigraf Askia. Jadi waktu itu Mbak Aziza itu yang salah satunya cerita, yang lainnya nggak cerita mungkin betapa susahnya menjual buku setebal itu, gambarnya Si Gondrong. Itu pertaruhan Mbak Neni banget, Mas Adit mungkin. Tapi kita banyak ya terjualnya ya waktu Si Gondrong ya, karena nyeleneh ya soalnya ya. Askia kok nyeleneh gitu. Nah ternyata memang nyeleneh itu memang harus diperlukan gitu. Jadi out of the box. Ternyata kalau kita cuma di dalam box saja ya jadinya kayak katak dalam tempurung, itu kita nggak tahu apa-apa. Nah dari Si Gondrong itu akhirnya kita
sudah ini, nah ternyata Mbak Neni menemukan orang gila juga. Nah, jadi beliau seniman, karyawan seperti saya dulu ketemu teman gila. Nah, saya jadi bisa diajak gila sama Mbak Neni. Ayo kita buat yang nyeleneh gitu. Nah, akhirnya muncullah buku Pedigraf ketiga dari Askia, judulnya Paimin apa Mbak? Paimin lah ya, pokoknya judulnya Paimin. Nah itu sudah agak sok, tapi tetap gambarnya sosok juga gitu. Jadi pada waktu itu saya semakin memantapkan diri untuk membaca buku Meneroka Dapur Pentigrafnya Pak Tengsu Cahyono. Jadi disitulah saya makin, oh ini kayaknya asik-asik juga nih kalau tetap kita belajar dengan pentigraf itu. Nah, keluarlah itu kita sudah mulai bagus teman-teman. Jadinya pentigrafnya itu sudah 1 halaman. Jadi kita sudah tahu, oh track itu harus begini kalau nulis pentigraf. Terus pakem-pakem pentigraf itu juga sudah kita dapatkan dari membaca buku Meneroka Dapur Pentigrafnya Pak Tengsu. Nah, kebetulan Pak Tengsu juga menulis buku Berumah dalam Sastra 3, dan itu yang betul-betul saya, Mbak Neni, Mbak Widya itu yang menjadikan itulah kami belajar bersama Pak Tengsu itu dari dunia maya itu, dari buku itu aja. Nah, tapi sebagai bentuk apresiasi dan rasa hormat saya bilang sama Pak Tengsu, Pak, saya mau belajar pentigraf meskipun saya nggak bisa ketemu Bapak, saya akan belajar dari buku ini apa adanya. Nah, tapi kok ya alhamdulillahnya itu yang kita pakai itu benar, karena saya beberapa kali ikut nulis pentigraf di grup sebelah, ya ternyata ya masih lebih bagus di rumah pentigraf Askia, sombong dikit lah. Ya nggak apa-apa. Jadi saya memantapkan diri, saya bilang sama Mbak Neni sama Mbak Widya, kita pada track yang benar dan jalur yang benar. Jadi kalau saya cuma mau bilang sama teman-teman, jangan terlalu bangga. Sebuku dengan Golagong, sebuku dengan Tengsu Cahyono. Saya kalau cuma Pak Tengsu, saya minta pentigraf 1 Pak buat nemenin teman-teman itu, dikasih sama Pak Tengsu. Dan kita nggak pernah nulisin sebuku dengan Tengsu Cahyono, nggak pernah. Itu kebanggaan aja buat teman-teman kita. Jadi begitu saya bilang, teman-teman ini Pak Tengsu mau ikut nyumbang, mesti banyak. Jadi ternyata brand nama itu menjadi. Jadi menulis buku dengan Adita Prawatyo, sopo Adita kuwi. Menulis dengan Neni Mamun, sopo Neni Mamun, enggak. Ternyata nama Pak Tengsu itu masih menjual ya. Sekali-sekali kita harus menjual diri kita sendiri juga, bahwa sebuku dengan Kapten Opa. Wah, itu orang pada nulis. Karena kita benar, tracknya benar, nulis pentigraf itu. Nah, saya menelisik karena saya sekarang ada di dalam Askia, saya sering memberi masukan sama Mbak Neni, saya punya pengalaman di Mizan gitu, ya apa salahnya sih? Sekarang ini tempat saya berkarya, tempat saya senang-senang, tempat saya gila-gilaan sama teman-teman saya, ya saya bagikan lah apa yang saya bisa gitu ya. Jadi begitu melihat track kita sudah benar, ya sudah. Ternyata memang masih seperti itu. Coba saya nggak usah sebut nama penerbitnya, tapi semua begitu, menulis sebuku dengan ini, menulis sebuku. Jadi orang berlomba-lomba, tapi coba teman-teman, kalau yang pemula tidak akan menyadari sebenarnya banyak sekali kesalahan-kesalahan. Bunda Mary itu yang bersama saya, yang selalu kalau malam-malam kita mau tidur, Assalamualaikum Mas Adi, nah gitu ya, saya udah mau tidur, Mbak Mary muncul, gitu ya. Mas Adi gini, marah ini dia. Mbak Mary saya sebutin ya anak sastra Indonesia UI kan ya, jadi kan tahu kan gimana editan-editan yang nggak bener gitu kan tahu. Nah, dari situlah kita bisa nyerang dalam tanda kutip ya, oh ini nggak bener nih gitu. Nah, ada satu penerbit itu ternyata nggak punya editor, gembleng dong. Jadi semua naskah kita masuk gitu, dan itu yang dibanggakan oleh teman-teman. Saya biarkan dia terus terang. Jadi ada penerbit yang buat self publishing, tapi ya naskah apa adanya dimasukkan. Paling hanya karena di layout jadi berubah seperti itu. Jadi jangan terlalu bangga lah seperti itu menurut saya. Ada yang self publishing bagus, yang benar-benar mereka punya tim editor. Nah, kebetulan ada teman dari saya dari Mizan dijadikan brand di situ. Jadi menulis bersama, nah itu nggak usah sebut namanya gitu ya. Jadi
nggak usah bangga-bangga banget kalau misalnya sebuku dengan orang-orang terkenal itu. Kalau tim si penerbitnya sendiri juga nggak kompeten gitu ya. Bukan berarti saya lebih bagus, enggak. Tetapi saya kepengen buat teman-teman itu bangga. Makanya saya berani menjamin sama teman-teman yang punya buku ini pentigraf lagu pertama kali, pentigraf lagu pertama kali kami gitu ya. Saya berani bilang bahwa buku pentigraf yang kita buat itu bisa jadi teman-teman belajar. Meskipun mungkin kalau sama Pak Densu baca, iki opo to ya? Nggak apa-apa, wong baru belajar kok teman-teman yang baru bermula ini. Saya kasih contoh, ada teman dari Omah Pentigraf Askia, namanya Mbak Yuni, Siti Rohmah Ahyuni. Nah, kok dilalah kebetulan mereka bertiga ini berteman nih, Mbak Lisa, Mbak Wida, Mbak Yuni itu teman satu Blitar, satu sekolah gitu ya. Aneh ya ketemunya di Omah Pentigraf gitu ya. Saya juga punya Mas Mamu itu ternyata teman saya satu kampung. Mbak Yuni itu dari nggak tahu, cuma bisa nulis cerita sampai tahu, jadi bisa nulis. Jadi saya bisa bilang bahwa ini bisa dipelajari asal bersungguh-sungguh. Moderator kita Desi Ratnasari ini juga sama, begitu juga. Ini lucu nih, mana ini malah lucu. Mas Adit, aku pengen nulis tapi aku rasa seneng moco. Bayangin coba, menulis di zaman tergesa gimana orang bisa menulis gak baca dulu. Akhirnya dipaksa sama Mbak Bidang baca, raiso seperti itu. Ini agak nyisit ke dalam. Dulu waktu saya ngisi di presentasi di anak-anak kelas 5 SD di perpustakaan di Sleman, saya nanya, duluan mana baca sama menulis? Nulis, duluan mana ayam sama telur kan gitu. Mana baca sama menulis? Nah, kalau kita sebagai orang Muslim pasti akan membaca, karena kan Nabi Muhammad diperintahkan Iqra. Nabi Muhammad kan buta huruf loh ya. Nah, jadi membaca dulu baru menulis. Nah, kalau kita baca tok, nggak nulis. Seperti kata Pak Pram nanti akhirnya nggak punya keabadian apapun, ya hilang aja begitu. Nah, saya dari sini terus karena tuntunan Nabi kita, Iqra tadi itu setelah baca ya harus dirangkum. Kan biasanya kita buat resume buat rangkuman gitu, jadilah tulisan. Nah, kalau sekarang kan zaman sekarang tulisan-tulisan itu munculnya di medsos itu, di Facebook. Tante saya itu juga, aku ini nulisku gini-gini, tapi dia tuangkan itu di medsosnya dia, di Facebooknya dia. Nah, saya sangat berkesan sekali dari mentor saya, senior saya di Mizan, namanya almarhum Pak Hernowo. Nah, Pak Hernowo tuh bilang, ayo nulis, mumpung kalian itu di Mizan. Jadi nanti kalau Big Boss bilang nulis, mesti diterbitkan. Kan orang lain susah masuk ke Mizan. Kamu karyawan di Mizan itu difasilitasi, kamu nulis nanti kan ada teman editor gitu. Diterbitin, gue rasa bayar, buku mau laris untuk duit kan gitu. Jadi ternyata apa? Setelah kita membaca tadi, Iqra tadi itu, ikatlah makna. Makanya Pak Eno ngeluarin buku namanya Mengikat Makna. Nah, mengikat makna itu artinya apa ya? Apa yang sudah kita baca harus kita jadikan satu kalimat-kalimat bermakna berbentuk tulisan tadi. Makanya setelah membaca, menulislah seperti itu. Nah, jadi ada, nggak apa-apa itu ya nggak usah dikeluarin, nanti kalau ini kepanjangan ya, sambil ini aja. Jadi begitu sudah Pak Hernowo cerita semacam itu bagian dari yang kita harus pahami dulu. Oh, ternyata setelah membaca itu jangan berhenti hanya ya sudah membaca, tapi harus diikat makna-makna yang kita baca tadi. Bentuknya apa? Menulis seperti itu. Boleh juga deh ya. Oke, ini di Mbak ya, slide-nya dipindahin halamannya. Terus. Sebentar, ada di sini dulu ya. Jadi setelah cerita sedikit tentang membaca tadi ya, membaca, terus akhirnya kita menulis ya. Ini contohnya seperti ini sih sebenarnya. Sorry ya, saya berdiri aja. Jadi buku yang paling atas ini bukunya tebel, namanya Sang Penebus. Ini penerbitannya Mizan, Kaifa, tebelnya kurang lebih 1000 halaman. Terus yang kedua adalah buku Pelukan Cinta, ini buku kumpulan Tatika dan Pentigraf. Untuk kali ini kita nggak ngomongin Tatika, tapi tebelnya cuma 100-an halaman gitu. Nah, kalau saya tanya kira-kira mau baca yang mana?
Yang tipis, tipis kan. malas. Karena yang tebel itu udah kayak bantal. Jadi, tapi itu masalah selera kan. Kalau teman-teman ada yang, saya sampai sekarang ini, jadi pindah. Saya sampai sekarang aja buku Sang Penebus ini itu diberikan kepada saya waktu saya keluar dari Mizan. Jadi saya dihadiahin buku. Jadi karya Mizan itu kalau keluar dari Mizan itu hadiahnya buku. Nah saya, Mas Adit mau apa? Saya ambil aja yang tebel-tebel. Tapi belum pernah saya baca. Saking udah enak dulu. Karena itu terjemahan, gitu ya. Jadi buku terjemahan, kalau penerjemahnya itu tidak klik sama kita, itu akan susah. Nah, kaitannya tadi sama kenapa kita akan memilih yang tipis atau yang tebal tadi, itu dengan menulis di zaman tergesa tadi itu. Dengan kita membaca buku yang tipis itu kan kalau waktu saya naik kereta dari Jogja itu juga sudah macet, sudah buru-buru. Jadi saya setiap pagi itu punya rutinitas selalu jalan pagi. Tiba-tiba ada tetangga sebelah sakit, kebetulan cucunya harus diantarkan dan eyangnya nggak bisa mengantarkan cucunya. Saya harus mengantarkan si anak itu ke kota sekolahnya. Ternyata kalau pagi di Jogja juga macet gitu ya. Tapi macetnya masih terurai gitu. Tapi tetap ada terkesan buru-buru dan tergesa-gesa gitu ya. Nah, sama seperti saat ini kita begitu saya masuk kereta turun di stasiun Bekasi, dari Bekasi ke Cakung gitu. Aduh ya Allah, kok saya balik lagi ke negara yang seperti ini lagi gitu ya. Macet, segala macam gitu. Tapi untungnya alhamdulillahnya dijemput, jadi nggak terasa itu. Tapi pas kemarin mau ke rumahnya Mbak Neni kesini gitu ya, ke perpustakaan, saya naik kereta gitu ya. Wih, ternyata memang biasa. Seperti itulah orang kalau buru-buru. Nah, di sampul depan judul menulis di zaman tergesa itu kan saya tunjukkan gambar orang mengetik di HP gitu ya, mengetik di HP, bukan orang ngetik di laptop atau di komputer gitu. Itu kan hanya sebenarnya simbolik apa jenis semiotika ya. Kira-kira bahwa di zaman tergesa itu orang sudah menulisnya nggak lagi di laptop, ada mungkin bawa laptop. Contohnya ya di Ratnasari ini, kalau saya mana setorannya, saya Mas aku ngetik dulu, ngetik di mana, di laptop, orang di HP. Nah, itulah. Soalnya ini Mas, kalau sekarang itu kalau harus buka laptop waktunya habis, belum lagi kita nenteng-nenteng laptop itu besar, dan HP ini sekarang itu banyak aplikasinya. Jadi kita kan bisa ngitung kata, jumlah kata bisa dari HP situ. Jadi di zaman tergesa itu nulis nggak ada alasan untuk tidak menulis. Betul. Nah, jadi ternyata contohnya sudah ada. Nggak usah susah-susah memberi contoh. Mbak Rahma juga itu kan gitu. Mas Adit aku ngetikin ning HP yo. Iki Mas Buju sebelah nyupir aku tak ngetik. Nah, gitu. Betul. Iya. Gitu ya. Jadi gambar tadi waktu saya buat itu sebenarnya gambarnya laptop. Tapi saya bilang sama asisten saya, gaya punya asisten. Ada yang edit lagi ya. Editor punya editing, tukang edit juga. Anak saya bilang, gak bikin presentasi ayah. Ayah mau presentasi di Jakarta ya? Aku nggak ikut. Nah, nggak usah, asisten nggak sampai. Jadi dia ngetikkan dia itu, anak saya itu kalau saya suruh buat itu, kamu itu hanya sebagai operator saya. Ojo kakian jalur macam-macam. Jadi kalau saya berubah, jangan ya seperti ini. Enggak, kamu ikutin aja. Jangan ngasih ide ya Mas ya. Jangan ngasih ide. Jadi saya mengubah dari komputer laptop menjadi HP itu dia protes gitu. Begitu saya bilang, coba nih filosofinya apa nih? Oh iya benar ya, tergesa-gesa harus pakai HP. Jadi jadilah sampul depan itu semacam itu. Jadi saya hanya ingin memberi satu gambaran bahwa di zaman ketergesaan kita seperti kata Mbak Lisa tadi, nggak bisa kita bilang, aku harus nulis, enggak. Saya kemarin yang nanya siapa ya di grup itu, Mas, gimana ya caranya saya supaya terpacu bisa nulis lagi itu? Ya di poso bendino gitu. Makanya saya setiap pagi begitu nyapa, saya kasih taktika. Apa yang tiba-tiba sambil jalan itu muncul, jadiin aja, nggak apa-apa, salah biarin aja. Ya, yang namanya grup kalau salah tuh ada di grup mana Mbak Sing di sana ini Mbak ya. Jadi kita, ada gitu Mbak ya, grup yang salah. Ada. Penulis salah di sini. Jadi sama-sama member tapi merasa lebih lama, terus dia bisa komentari ini tulisan kamu begini.
Saya bilang, oh sama Mamu yang cerita sama saya bilang, kowe ngapa melu gitu? Metu wae saya bilang. Ngapain ikut grup? Oh sama-sama member kok. Iso gitu. Yang boleh marah-marah itu cuma captainnya aja. Bener Mas. Aku kan nggak pernah marah tapi ya. Iya, Mas Adit mah baik ya, bener ya Mbak Rahma ya, baik banget, sabar lagi. Saya dulu pernah ikut grup di Taman Fiksi. Saya sebutin aja di Facebook. Itu baru masuk, kita jawab. Dia ngasih tantangan itu kita nulis. Ini kurang ini, apa tua? Bukannya diajari malah diseneni. Saya bilang gitu, keluar aja. Saya selalu memantapkan hati saya. Sesuk yang aku gawe grup, tak gawe gendeng kabeh wong-wonge. Gendeng karyanya Mas, tapi bukan gendeng apanya, gendeng karyanya. Iya. Jadi seberapapun naskah masuk harus jadi. Karena apa? Buku ini akan jadi buku acuan untuk kita semua gitu loh. Jadi member OPA itu udah 215-an lah gitu. Bayangin itu, kalau semuanya nulis, semuanya membeli buku temannya, semuanya membeli bukunya dia sendiri, hidup sebenarnya. Yang hidup maksudnya Askia Publishing-nya gitu. Nah, ini juga Askianya juga bisa jalan terus, kita juga bisa jalan. Kita harus jual. Nah itu makanya kita harus belajar itu dari Mbak Kirana, writepreneur, tahu tuh, nulis tapi dijual gitu. Itu ada tekniknya, ya jago di marketing toh. Ya. Kalau saya kan ISP, ilmu ekonomi sisa penjurusan. Nah, baik ya, jadi dari HP tadi akhirnya kita membeli, boleh dibalik. Begitu kita nanti sambil jalan ya. Sudah tadi Mas. Tadi udah dijelaskan Pak Tengsius ya. Ya terus ini Lanjut. kita pakai HP tadi itu supaya kita di zaman tergesa ini bisa menulis. Oke, balik lagi. Nah, saya tambahin sedikit lagi. Kalau kita ngomongin tentang ketergesaan tadi, kita harus kenal sama kembaran saya ini tadi, namanya Pak Tengsius ini ya. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga penyair dan sastrawan. Dia penggagas sastra 3. Dia basicnya sebenarnya puisi, bukan cerpen. Jadi basicnya Pak Tengsu itu cerpen. Jadi kalau Pak Tengsu nulis cerita pendek itu agak apa sih ini lihat ya, ada metafornya bagus, biasanya bagus. Oke, balik lagi. Nah ini kata Pak Tengsu, format 3 disusun demi menjawab tantangan zaman yang serba sibuk. Nah ini anak saya ngasih gambar itu, jadi sambil baca buku ini. Kalau di Jepang kan biasa ya kayak gitu ya. Jadi sambil baca buku jalan gitu. Tapi kan sekarang enggak, sambil baca Wattpad di HP. Iya. Ya, terus istri saya sekarang baca Vizo ya Pak ya. Vizo novel. Untuk duit yang lebih dana. Ya wis dijalani Gus Isok tuku korban tahun depan. Karena dapat uang setiap baca gitu ya. Jadi dia ada tantangan. Nah, istri saya itu, saya nulis kayak apa, ngedit kayak apa, baca aja nggak pernah dia. Lucu lah, jadi baca tulisan orang, gue mau baca tulisanku, tulisan lu paling ya kayak ngono aja, oh gitu. Meremehkan gitu ya. Nah, jadi ternyata membaca dengan itu, kata Pak Tengsu, ada tuntutan zaman serba cepat, terburu, serba sibuk, serba ringkas, akhirnya membaca jadi ikut tergesa-gesa. Makanya kenapa teman-teman tadi membeli buku yang tipis, tidak buku yang tebel-tebel. Nah, alhamdulillah kita bikinnya yang 100 halaman saja. Tapi ternyata 100 halaman pun pihak penerbitnya sudah nggak bisa lagi kita rekoni murah, itu nggak bisa. Ada yang bisa harganya murah teman-teman, tapi kualitasnya ya seperti itu. Tapi Mas Adit, menurutku masih masuk akal harga di Askia kita. Ya. Kalau saya melihat dari sosmed harga-harga yang lain. Ya. Dan di sini teman-teman tahu kan kalau di OPA maupun Askia itu kalau kita belajar menulis, kan kita dari belajar menulis zaman Mas Adit ya, itu kan gratis. Mau nanya apapun, seberapa banyak dan jam berapa aja gratis dijawab. Mau selalu tengah wengi tidur kata Mbak Mary ganggu Mas Adit dijawab. Tapi kalau di tempat lain ada kelas menulis bayar Mas Adit. Saya bisa juga mau buat kelas bayar kok. Bayar ini. Bayar. Tapi yang teman-teman OPA nggak usah bayar. Saya mau cari yang lain gitu, nanti setelahnya itu baru kita masukin. Jadi memang saya sama Mbak Eni sama Mbak Mida kita akan buat kelas gitu.
Karena Mbak Neni cuma, sebenarnya ini ilmunya larang loh. Ini jangan gratisan terus Mbak Neni. Kita harus pikir bisnisnya. Jadi kita akan buat kelas-kelas yang bukan dari teman-teman di Omah Pendigrak, tapi teman-teman yang di luaran masih kepingin punya karya tapi masih susah. Jadi seperti kata Mbak Lisa tadi ya. Jadi kita membaca jadi buru-buru, tergesa tadi, ya jadinya slide-nya dibalik kalau gitu. Lanjut